Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai subquery pada banyak kolom. Tujuan pembelajaran dapat membuat subquery dengan banyak kolom, memahami nilai nul dalam suatu subquery, menulis subquery dalam klausa from. Teori dan percobaan. Sintak atau cara penulisan dari multiple kolom subquery ada sebagai berikut. Select kolom from tabel where kolom sesuai dengan in kolom yang telah ditentukan yang menjadi subquery-nya. Percobaan 1, tampilkan nomor order, select order ID, nomor produk, produk ID, dan kuantitas quantity dari suatu item from item di mana nomor produk dan kuantitasnya where produk ID, quantity sama dengan kita gunakan in nomor produk kuantitas dari item yang memiliki nomor order 605. Ada subquery di sini, select produk ID quantity from item where order ID sama dengan 605. Tapi karena kita tidak ingin menampilkan produk ID dan quantity dari order ID 605, maka di sini kita tambahkan and order ID not 605. Dari hasil query, misal order 617 memiliki kuantiti 500 dan produk 100870, sama dengan yang dimiliki oleh order 605, yaitu kuantitinya 500 dengan produknya 100870. Percobaan 2. Tampilkan nomor order, select order ID, nomor produk, produk ID, dan kuantitas, quantity dari suatu item from item di mana nomor produk dan kuantitasnya sama dengan nomor produk dan kuantitas dari item yang memiliki nomor order 605. Non-pairwise comparison. Mungkin secara ringkas kita bisa melihat ini sama seperti soal pada percobaan pertama, namun bedanya percobaan pertama menggunakan pairwise comparison, sedangkan di sini kita menggunakan non-pairwise comparison, yaitu akan di-cross dari kolom yang sesuai dengan produk ID dan juga quantity. Seperti ini, jadi akan dipisahkan, tidak akan digabungkan menjadi satu. Kalau tadi where produk ID, quantity, kalau di sini kita where untuk produk ID kita samakan sendiri dan juga quantity kita cari sendiri. Sehingga akan tampil sebagai berikut. Akan ada 16 rows yang ditampilkan. Percobaan 2, tampilkan nomor order, nomor select order ID, nomor produk, produk ID, dan kuantitas. Sini. Dari hasil query, misal ordernya 621, memiliki produk 100861 yang sesuai dengan produk dari item dengan order 605. Dan kuantiti dari produk 100861 yaitu 10, sesuai dengan kuantiti dari item yang lain dari order 605, yaitu item yang memiliki produk 102130. Nilai nul dalam subquery. Jika suatu subquery menghasilkan nilai nul, maka tidak ada baris yang sesuai sehingga akan ditampilkan no row selected. Di sini contohnya select e.ename from employee dialiaskan sebagai e, where e.employee not in select m.manager from empm. Di sini akan muncul no row selected karena ada di dalam subquery ada mgr. Sedangkan mgr di sini ada yang memiliki nilai nul, sehingga akan mengembalikan no row selected. Penggunaan subquery dalam klausa from. Subquery dapat digunakan dalam klausa from. Tujuannya adalah untuk membentuk hasil tabel sementara yang berisi data yang sudah diatur sesuai keperluan. Tampilkan nama select a.ename pegawai a.sal, gaji, select nama pegawai a.ename, gaji a.sal, nomor departemen A.depno, dan rata-rata gaji B.sal avg. Rata-rata gaji di sini kita mengambil dari
tabel lain. Di sini employee kita bagi menjadi dua tabel, yaitu untuk tabel employee A dan juga tabel B. Tabel B di sini dia akan menampilkan Depno, AVG sal yang merupakan rata-rata dari gaji dari employee yang kemudian di group by Depno. Kita lihatkan sebagai B. Kemudian kita relasikan antara employee A dan B. Kita menggunakan relasi A.Depno sama dengan B.Depno. Dan A.sal yang rata-rata yang gajinya lebih besar daripada B.sal AVG. Jadi gaji untuk semua pegawai mana yang lebih besar daripada rata-rata gaji pada departemen tempatnya bekerja, sehingga akan ditampilkan seperti ini. Selanjutnya kita menuju ke latihan soal. Kita login dulu ke dalam ISKA Plus dengan username Scott. Kemudian untuk soal nomor 1, buat query untuk menampilkan nama pegawai, select e-name, nomor departemen, Depno, gaji, sal, from EMP, where, yang memiliki nomor departemen dan gaji sesuai dengan yang dimiliki oleh pegawai punya komisi. Berarti departemen number dan gajinya sal sesuai kita gunakan in dengan select Depno sal dari EMP yang memiliki komisi. Memiliki komisi artinya komisinya tidak sama dengan 0. Maka di sini kita bisa menulis com is not null. Maka hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya, untuk nomor 2, tampilkan nama pegawai, select e-name, nama departemen, di name, gaji, sal, dari kolom pegawai. Karena di sini ada di name, maka kita memanggil dari kolom employee dan juga departemen. Yang memiliki gaji dan komisi, where, sal, dia memiliki gaji dan komisi, in, sesuai dengan pegawai yang bekerja di kota Dallas. Select sal, com, from EMP, Dep. Kita relasikan subquery ini where emp.depno sama dengan dep.depno. And lokasinya di Dallas. Untuk di luar, kita juga menggunakan relasi emp.depno-nya sama dengan dep.depno. Jika ini kita jalankan, maka akan mengeluarkan no row selected. Karena apa? Di sini terdapat com. Sedangkan com itu memiliki null value. Sehingga jika com null value ada dalam subquery, maka dia akan mengembalikan no row selected. Untuk itu, pada com di sini kita berikan null value, kita ganti com-nya menjadi 0. Yang di sini juga kita ganti, kita gunakan NVL, com-nya kita ganti menjadi 0. Sehingga
akan ditampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sesuai dengan pegawai yang bekerja di Kota Dallas. Selanjutnya, soal nomor 3. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, select e-name, tanggal mulai bekerja, hire date, dan gaji, sal, untuk semua pegawai, yang from EMP yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan yang dimiliki oleh Scott. Berarti di sini where salnya sama dengan select sal yang memiliki gaji dan komisi. Di sini ada kom juga. Tadi kalau kita isikan kom maka dia akan keluar null selected karena kom itu ada nulnya, sehingga kita rubah kom jadi null value NVL. Nih, kita rubah kom jadi 0. Sini kita cari di subquery-nya select sal dan NVL com yang sudah diganti menjadi 0 tadi from EMP where e-name-nya sama dengan Scott. Maaf, kita lupa menambahkan tanda kurung di sini. Selanjutnya, yang ditampilkan, kita ingin tidak menampilkan Scott kembali, maka di sini kita bisa menambahkan and e-name not Scott. Maka akan tampil Ford, karena Ford merupakan pegawai yang memiliki gaji yang lebih besar daripada semua pegawai yang karena Ford merupakan pegawai yang tanggal mulai bekerja dan gaji yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan pegawai yang memiliki nama Scott. Selanjutnya nomor 4, buat query untuk menampilkan nama pegawai, pekerjaan, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji yang lebih besar dari gaji semua pegawai yang pekerjaannya clerk. Urutkan berdasarkan gaji tinggi ke rendah. Sini kita select nama pegawai, select e-name, pekerjaan, job, salary, gaji salary dari pegawai from EMP yang gajinya lebih besar dari semua pegawai yang pekerjaannya clerk. Di sini kita menggunakan all. Lalu kita cari select sal from EMP yang pekerjaannya clerk. Kita bisa melakukan tadi kita disuruh melakukan urutkan berdasarkan gaji tinggi ke rendah. Jadi kita menggunakan order by sal. Dari tinggi ke rendah berarti menurun menggunakan descending. Maka akan tampilkan seperti ini. Ditampilkan nama pegawai, pekerjaan, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji yang lebih besar dari gaji semua pegawai yang pekerjaannya clerk, yang telah diurutkan berdasarkan gaji dari tinggi ke rendah. Demikian latihan kita pada materi subquery pada banyak kolom. Semoga dapat bermanfaat. Silakan mencoba. Terima kasih.